Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Pada hari ini, kita memasuki renungan bulan Kitab Suci Nasional hari yang ke-7. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu dan juga hari baru yang Engkau berikan serta kesehatan yang kami rasakan pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan serta melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah anak-anak kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan kelihatan. Pepatah ini sebenarnya mau mengajak kita untuk tidak melihat kesalahan orang lain sekecil apapun. Jangan kita mudah menyalahkan orang lain tanpa menyadari diri bahwa kita pun juga orang yang bersalah. Berikut ini ada sebuah cerita. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga dengan anak tunggal mereka. Karena anak sematawayang, si anak cenderung manja. Orang tuanya sering menasihati kebiasaannya yang kurang baik, terutama kebiasaannya menyalahkan orang lain, entah kawan ataupun orang tuanya sendiri. Anak itu pandai mencari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Pada suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya dan menyalahkan karena meletakkan ember sembarangan. Kemudian ayahnya berkata, "Bukan salah ayah atau embernya, karena ember tersebut setiap hari berada di tempatnya. Itu terjadi karena kamu kurang hati-hati." Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 7, kita diajak untuk tidak mudah menyalahkan orang lain seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mengamati Yesus, jangan-jangan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Mereka lebih mematuhi aturan hari Sabat daripada berbuat baik. Berbeda dengan Yesus, Yesus berusaha untuk berbuat baik dengan menyembuhkan orang sakit yang datang kepadanya. Hal ini membuat ahli Taurat dan orang Farisi semakin membenci Yesus dan berusaha untuk menyalibkannya. Tetapi mereka tidak tahu, ketika mereka berusaha untuk mencari kesalahan Yesus, nama Yesus semakin terkenal karena karya keselamatannya. Dari cerita anak yang suka menyalahkan orang lain tersebut dan orang Farisi itu,
kita belajar untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Kita perlu melihat sesuatu yang positif dari sekedar menyalahkan orang lain, karena kita sendiri memiliki kelemahan dan kekurangan. Sebelum menyalahkan orang lain, mari kita melihat kekurangan dan kesalahan kita dan bertobat. Marilah kita berefleksi bersama. Apakah aku suka mengamati kesalahan orang lain? Jawablah dalam hatimu. Apakah aku mudah menyalahkan orang lain? Jawablah dalam hatimu masing-masing. Aksi yang akan aku lakukan, aku akan selalu berpikir positif dan berbuat baik bagi sesamaku. Marilah Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak yang terkasih, kita tutup renungan pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, bantulah kami agar tidak mudah menyalahkan orang lain. Kiranya kami semakin menyadari kesalahan dan dosa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.